Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurel Farizi. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai 6 dasar filosofis atau doktrin epistemologis desain. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih epistemologi itu? Nah, jadi epistemologi itu merupakan cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Nah, 6 dasar tersebut, yang pertama ada rasionalisme, yang kedua ada empirisme, yang ketiga ada strukturalisme, yang keempat ada pragmatisme, yang kelima fenomenologi, dan terakhir ada intuisionisme. Nah, untuk rasionalisme sendiri merupakan teori atau paham yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan sesuatu yang dasar untuk memecahkan problem kebenaran yang lepas dari jangkauan indera. Paham yang lebih mengutamakan kemampuan akal dibandingkan emosi atau juga batin. Nah, dalam arsitektur sendiri, pendekatan ini menekankan pada nalar, logika, dan universalitas desain. Nah, untuk yang kedua sendiri, empirisme merupakan aliran ilmu pengetahuan dan filsafat berdasarkan metode empiris. Teori ini juga mengatakan bahwa semua pengetahuan didapat dengan cara pengalaman. Nah, dalam arsitektur sendiri, empirisme merupakan pendekatan yang menekankan pada pengalaman langsung, pengamatan, dan data empiris sebagai dasar perancangan dan evaluasi arsitektur. Nah, pendekatan ini sendiri menggabungkan antara sains dan juga seni dalam proses desain untuk memastikan bahwa arsitektur tidak hanya estetis namun juga fungsionalis dan juga berkelanjutan. Nah, untuk ketiga sendiri ada strukturalisme. Nah, strukturalisme ini merupakan pendekatan teoritis dan metodologis dalam berbagai disiplin ilmu yang menekankan akan pentingnya struktur dan juga pola dalam memahami fenomena sosial, budaya, dan juga linguistik. Nah, perlu diketahui bahwa strukturalisme ini sendiri merupakan turunan dari rasionalisme. Yang keempat, kita punya pragmatisme. Pragmatisme merupakan kepercayaan pada kebenaran atau nilai suatu ajaran bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Nah, penjelasan ini juga terkait dengan suatu permasalahan dengan cara melihat sebab akibat berdasarkan kenyataannya untuk tujuan praktis. Nah, pragmatisme ini juga menjelaskan bahwa segala sesuatu itu tidak tetap, melainkan terus tumbuh dan juga berubah. Nah, pragmatisme sendiri dalam arsitektur merupakan pendekatan desain yang menekankan pada fungsi, kegunaan, konteks sebagai elemen utama mengarahkan pada proses perancangan. Pendekatan ini menerapkan kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk arsitektur. Yang kelima, kita punya fenomenologi. Nah, fenomenologi merupakan ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat itu sendiri. Nah, fenomenologi sendiri merupakan pendekatan dengan melihat ruang sebagai medium yang berhubungan erat dengan pengalaman sensorik, emosional, dan kognitif individu. Yang keenam, kita punya intuisionisme yang merupakan aliran filsafat yang menganggap adanya suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Nah, intuisionisme sendiri dalam arsitektur adalah pendekatan desain yang menekankan pada penggunaan intuisi, logika akustik, dan kepekaan estetis dalam proses perancangan. Nah, itu tadi dia 6 dasar filosofis atau doktrin epistemologis desain yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.